dengan kakak di sini juga semuanya yang melayani di pagi hari ini kabarnya sangat sukacita. Oke adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk, ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai kami, menyertai sekolah kami, menyertai kedua orang tua kami, keluarga kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah pagi ini Tuhan menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Kita bernyanyi selamat pagi Tuhan. Adik-adik, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan pelihara kami. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan pelindung kami, Tuhan juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik dengan hati yang sungguh-sungguh. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya, bertambah-tambah-tambah indahnya, bertambah-tambah-tambah indahnya. Haleluya. Oke adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita
kita mau bersuka cita. Semangat ya. Oke, yuk semuanya berdiri, tidak ada yang malas-malas, tidak ada yang loyo-loyo. Kalau ada di samping kirinya kakaknya, di samping kanannya adiknya, langsung disikut gitu ya. Ayo kak, ayo dek, kita berdiri gitu ya. Oke, mari kita berdiri, kita bernyanyi lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Karena kasih Tuhan selalu mengalir buat kita semuanya. Yuk kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi adik-adik, kasihnya seperti sungai. Ya, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay, haleluya. Tepuk tangan adik-adik. Masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Masih belum capek kan? Oke, kita lanjut lagi, kita bernyanyi. Ini harus melompat ya. Kita bernyanyi lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kakak-kakak di sini dan untuk adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan di atas kepala. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan.
Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Diambil dulu Alkitabnya ya. Kalau yang belum ngambil, diambil dulu. Kalau sudah diambil, siapkan di depannya ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh kakak sekolah minggu yang spesial ya. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, shalom. Tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Ambil sikap berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam pada saat ini Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami sehingga kami bisa mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, yang mendengarkan dan melihat ibadah online ini Tuhan, dan mereka boleh melakukan firman ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sudah siapkan adik-adik? Nah, Cediana mau ingatkan lagi, mau review di minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat enggak apa yang Pak Yus bawakan minggu lalu? Ingat enggak? Cediana ingatkan lagi adik-adik. Minggu lalu Kak Yos membawakan tentang Ayub, gimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan sehingga hartanya kembali bertambah 3 kali lipat, dan anaknya dilahirkan kembali bahkan lebih cantik dari seluruh anak perempuan yang ada di muka bumi ini. Kali ini Cediana mau membawakan cerita tentang seorang Sakeus. Siapa itu Sakeus? Sakeus itu orangnya pendek. Mentang-mentang Cediana pendek ya, jadi bawanya juga tentang orang pendek enggak. Tapi ini Sakeus ini seorang tokoh yang sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, jadi kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Ini sekilas saja Cedian akan ceritakan. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Yeriko, adik-adik. Nah, kebetulan si Sakeus ini tinggal di kota Yeriko. Si
Sakeus ini punya pekerjaan seorang pemungut cukai. Dia orang kaya adik-adik, tapi dia nggak disukai karena pekerjaannya. Kenapa? Pemungut cukai nggak disukai ya? Ada kakak-kakak di sini yang tahu kenapa si Sakeus tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya? Ya, si Sakeus itu kalau mungkin identik ya, mungkin sampai sekarang pun pemungut cukai itu diibaratkan seorang yang culas, suka menghitung lebih. Makanya orang-orang sampai membenci seorang yang namanya pemungut cukai ya adik-adik. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko. Si Sakeus ini penasaran, siapa ya Tuhan Yesus itu ya, sampai dilihat kok banyak orang kok mencari Tuhan Yesus. Tapi saking tubuhnya pendek, dia nggak bisa. Seperti Cediana kalau mau lihat sesuatu yang rame begitu agak kesulitan adik-adik. Jadi harus cari tempat yang tinggi. Nah, tidak kurang akal, maka si Sakeus mencari sebuah pohon ara adik-adik. Betul, pohon ara itu bisa dipanjat oleh si Sakeus dan akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi tidak perlu dia capek-capek panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tiba-tiba pas dalam perjalanannya Tuhan Yesus akhirnya berhenti di bawah pohon tempat Sakeus panjat tadi. Bayangkan adik-adik, bayangkan seumpamanya ada seseorang yang adik hormati tiba-tiba berkata begini, aku mau numpang ke rumahmu, kalian senang enggak? Pasti senang ya. Begitu juga dengan Sakeus. Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon yang si Sakeus panjat dan berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Bergegas si Sakeus untuk turun ke bawah dan membawa Yesus pulang ke rumahnya. Dia menjamu Tuhan Yesus dengan makanan yang luar biasa banyaknya. Tapi seperti biasa, karena orang-orang sekeliling Sakeus itu tidak suka dengan Sakeus sampai bilang, kenapa Tuhan Yesus ya kok mau dia pergi makan di rumahnya Sakeus? Kan dia tahu Sakeus itu orang berdosa. Tuhan Yesus tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia berkata kepada orang-orang, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Dan si Sakeus itu luar biasa bersukacita dengan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus dan bahkan orang yang ada ikut di sekitar Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, dia berkata kepada mereka, kalau seumpamanya aku ada buat kesalahan, aku memeras orang-orang yang ada di sini, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat dari yang kuperas, dan setengah dari harta yang kupunya akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangkan adik-adik, seorang Sakeus yang dulunya seorang yang culas bisa berubah total karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kita atau adik-adik berubah kalau mau bertemu dengan seseorang yang adik-adik begitu hormati, yang adik-adik begitu kagumi? Apakah adik mengalami perubahan? Cediana mau sharing sedikit juga. Cediana sebelum mengenal Tuhan Yesus tuh, Cediana ini orangnya kasar ya adik-adik. Ya kasar lah pokoknya, kalau bisa berkelahi adik-adik. Puji Tuhan, sejak mengenal Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit hidupnya Cediana diperbaharui, dirubah. Orang yang mau berserah, mau menyerahkan dirinya, yang menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami perubahan yang luar biasa seperti seorang Sakeus. Meskipun hartanya mungkin kalau dia bagi-bagikan ya adik-adik, mungkin
enggak banyak sudah, enggak bisa disebut orang kaya sudah, tapi dia tetap bersuka cita. Demikianlah orang yang kalau sudah mengalami pembaharuan meskipun dia dalam keadaan susah ataupun gimana ya adik-adik, dia tetap merasa sukacita yang luar biasa karena ada Yesus dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan, dan ada satu ayat hafalan yang Cediana mau bagikan kepada adik-adik. Cediana kasih di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Begini firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat adik-adik, bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Kalau umpamanya adik-adik lagi susah atau lagi sedih atau lagi apapun yang gimana ya adik-adik, cari duduk tenang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan seperti seorang Zakeus yang mengalami perubahan yang begitu luar biasa sejak berjumpa dengan Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan menyerahkan apa yang kami lakukan dalam tangan-Mu sehingga kami boleh mempermuliakan dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengar firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi menjadi berkat buat adik-adik di pagi hari ini ya. Nah, tidak terasa ya, sudah kita berada di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, adik-adik kita mau bersukacita dulu ya. Gerakan lagi badannya. Ya tadi kan sudah duduk agak lama mendengarkan firman Tuhan, sekarang berdiri lagi, gerakan badannya kiri kanan gitu ya. Ya supaya bersukacita. Kita bernyanyi lagunya yang tadi, betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Bersukacita semuanya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Baik ya, angkat jempolnya ya. Tuhan Yesus apa adik-adik? Baik, ya pintar. Oke, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tangannya adik-adik. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi adik-adik ya, dengan tersenyum. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi dengan suara yang nyaring. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji
Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa. Ambil sikap berdoa adik-adik. Masih posisi berdiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah penyembahan kami dan firman yang sudah kami dengarkan Tuhan tadi menjadi berkat bagi kami Tuhan dan mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat kami semuanya yang sudah mengikuti ibadah online. Mari Engkau berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, limpahkan berkat-Mu untuk mereka ya Bapa. Dan berkati juga kami di sepanjang minggu ini Tuhan, berkati sekolah kami. Kami belajar online Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kepintaran sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati kesehatan kedua orang tua kami, berkati juga pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat semua kakak sekolah minggu yang sudah melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu sehingga kakak sekolah minggu lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan, kami bersuka cita, kami memiliki pengharapan yang baru, dan kami lebih diberkati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.